Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita bersama, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur di mana kami boleh dapat sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya Allah Roh Kudus yang boleh dapat menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama akan membahas firman Tuhan dari Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31, namun saya tidak akan membacakan semua. Saya hanya akan membacakan dari ayat 10 sampai 12. Lalu kemudian ayat 29 sampai 31. Judul perikop hari ini, tema hari ini yang akan kita renungkan bersama, saya berikan judul Pasutri yang Berbahagia. Mulai dari ayat 10 saya akan bacakan. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kemudian ayat 29. Banyak wanita telah berbuat baik tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, di Amerika, tepatnya pada tahun 2022 pada sekitar bulan Maret, ada seorang transpuan yang bernama Lia Thomas. Seorang yang tadinya lahirnya itu adalah seorang laki-laki, kemudian dia mengoperasi gendernya menjadi seorang perempuan. Sebelum Lia Thomas ini operasi gender menjadi perempuan, ia adalah seorang atlet renang di cabang renang laki-laki. Dan juga dia adalah seorang perenang yang ulung. Nah, tetapi ketika pada tahun lalu dia memutuskan untuk mengoperasi gendernya, mengoperasi kelaminnya menjadi perempuan, maka Lia Thomas ini tidak segan-segan juga ikut perlombaan cabang renang. Tetapi cabang renang bukan laki-laki, melainkan di cabang renang perempuan. Tentu saja kemudian Lia Thomas menjadi pemenang nomor 1 di cabang renang perempuan. Banyak orang yang mengecam hal ini, terkhusus juga para feminis, aktivis-aktivis yang berjuang untuk membela hak-hak wanita biologis sejak lahir. Mereka berkata bahwa ini adalah pertandingan yang tidak adil. Karena seorang transpuan yang tadinya seorang laki-laki, lahirnya secara biologis itu laki-laki, dia memiliki tulang yang lebih padat daripada perempuan. Dia memiliki stamina yang lebih hebat daripada perempuan. Dia memiliki juga massa otot yang lebih banyak daripada perempuan. Berdasarkan dari pernyataan itu, maka saya juga berpikir bahwa memang sesungguhnya laki-laki itu memiliki banyak hal secara fisik ketika dia itu boleh lahir dengan banyak keuntungan. Tetapi saya tidak berkata bahwa laki-laki itu adalah manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tuhan sendiri ketika menciptakan Adam, Tuhan melihat bahwa manusia seorang diri itu tidak baik. Tuhan melihat bahwa Adam itu tidaklah sempurna. Sekalipun Allah menciptakan Adam sungguh sangat baik, tetapi Adam itu masih sebagai ciptaan, bukan pencipta. Maka laki-laki itu pun juga banyak kekurangan dan laki-laki itu butuh seorang penolong, yaitu perempuan. Tetapi memang banyak harus diakui di dunia ini, kalau misalkan
Bagi orang-orang yang masih mencari pasangan hidup, itu harus lebih berhati-hati karena tidak semua wanita itu adalah seorang penolong yang baik. Nah lantas kalau misalnya kita melihat di Amsal 31 dari ayat 10 sampai ayat ke-31, di sini pengamsal ini memberikan banyak sekali wejangan-wejangan untuk mencari istri yang baik. Seorang istri yang baik itu adalah dia yang cakap untuk mengurus rumah tangga. Di sana juga dikatakan dia tidak takut untuk mengerjakan pekerjaan apapun. Istri yang baik itu mengurus keluarganya, mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya, dan juga melayani mereka. Maka dari itu pengamsal juga mengatakan di ayat 29, dari ayat 28, saya ulangi, dari ayat 28 sampai 31, seorang istri yang baik itu perlu mendapat pujian. Tetapi yang pertama, pujian dari siapa? Tentu saja pujian dari suaminya. Dulu mama saya pernah berkata demikian. Waktu saya masih kecil ketika saya sedang belajar bahasa Mandarin. Lalu kemudian saya menemukan sebuah kata. Kuda itu aksara Mandarinnya ma. Lalu kemudian saya bertanya kepada mama saya, "Loh, kok aksara Mandarin mama dengan aksara Mandarin kuda itu hampir mirip?" Lalu kemudian mama saya berkata, "Ya memang karena ibu rumah tangga itu bekerja seperti kuda." Kemudian mama saya melanjutkan, waktu masih kecil juga dia berkata demikian lagi, "Nanti kalau kamu punya istri, kamu harus perlakukan istri kamu itu dengan baik." Banyak orang memperlakukan istri mereka itu seperti kuda, tapi kudanya itu tidak dirawat. Kudanya itu dipaksa untuk bekerja seharian, dipecut kalau nggak kerja, dan kudanya itu di-abuse sedemikian rupa. Saudara, maka dari itu pesan firman Tuhan pada hari ini bukan hanya untuk kepada istri-istri bagaimana cara menjadi istri yang baik. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini adalah, hai para suami, perlakukanlah istrimu juga dengan baik. Ada sebuah pepatah mengatakan begini, istri itu seperti bunga. Tergantung bagaimana cara suami atau pasangan itu merawatnya. Kalau bunga itu layu, ya sudah pasti dia tidak merawat bunga itu, tidak merawat istrinya. Tapi kalau bunga itu menjadi segar, menjadi harum, tentu saja karena si suami itu merawat bunga itu, merawat istrinya dengan sangat baik. Maka saya selalu mengatakan kepada pasutri-pasutri yang mungkin baru menikah ataupun yang juga sudah menjalani perjalanan rumah tangga cukup lama, saya ingin mengingatkan satu hal. Setidaknya kalau pasangan kita di rumah sudah mengerjakan tugas rumah tangga dengan baik, jangan segan-segan puji pasanganmu. Biasanya kalau istri saya habis masak, lalu kalau habis juga mencuci baju atau melakukan pekerjaan rumah tangga, saya berkata kepada istri saya, "Terima kasih ya, kamu sudah melayani Koko dan sebagainya dan sebagainya." Demikian juga kalau saya habis misalnya ngepel lantai, sikat WC, istri saya juga berkata, "Terima kasih ya Ko," seperti itu. Memang orang Asia itu sangat sulit untuk memuji keluarganya, tapi juga jangan dibiasakan kita memaki keluarga kita atau mencaci keluarga kita. Maka dari itu pasutri yang berbahagia adalah mereka yang bisa mengasihi sesama mereka, mengasihi pasangan mereka, dan terlebih mereka bisa mengaplikasikan kasih Tuhan di dalam keluarga mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami boleh mengasihi pasangan dan juga keluarga kami. Tuhan yang terus pimpin kami di dalam sepanjang kehidupan kami dan juga pimpin untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.